Selamat berjumpa dengan Sandi Sularso Laucena. Kali ini dalam konten saya akan menyampaikan dan memuat informasi yang penting bagi kita semua, yaitu saya akan menyampaikan daftar 10 orang kaya di Indonesia berdasarkan data Forbes pada 16 Maret 2025. Yang pertama yang terkaya di Indonesia adalah Lau Tuk Kwong, Lau Tuk Kwong, dengan kekayaan yaitu 27,9 miliar dolar Amerika Serikat, kurang lebih 500 T ini kurang lebihnya. Selanjutnya yang kedua, Robert Budi Hartono dengan kekayaan 21,9 miliar dolar Amerika Serikat. Ini kurang lebih 425 T kurang lebihnya segitu. Yang ketiga yaitu Michael Bambang Hartono dengan kekayaan tadi adiknya Robert Budi Hartono itu dengan kekayaan saya sampaikan 21,9 miliar, kurang lebih 425 T Kemudian ini Michael Bambang Hartono dengan kekayaan 21,1 miliar, hampir kurang lebih 410-an T. Nah, ini karena kakak beradik bersaudara jarum Ini kekayaannya hampir 1.000 triliun Jadi dua orang ini 800-an triliun Yang keempat, Prayogo Pangestu dengan kekayaan 18,4 miliar rupiah. Maaf saya sampaikan, kekayaan Prayogo Pangestu ini dengan kekayaan 18,4 miliar dolar Amerika Serikat Maksud saya itu, jadi kurang lebih kekayaannya 360 sekian triliun Kemudian yang keempat, Sri Prakas Lohia dengan kekayaan 8,5 miliar dolar Amerika Serikat US dollar. Jadi kekayaannya di kurs rupiah kurang lebih hampir 25 T sekitar maksud saya 25 triliun 225 triliun sekitar itu ada 200 sekian Kemudian yang keenam, orang kaya keenam adalah Oto Toto Sugiri dengan kekayaan 8,1 miliar Ini berarti kekayaannya 160 sekian
triliun rupiah. Yang ketujuh yaitu Marina Budiman dengan kekayaan 5,8 miliar dolar Amerika Serikat ya, dengan kekayaan kurang lebih ya 125 T ya, triliun ya. Yang kedelapan Thohir ya, dengan keluarga ya, dengan kekayaan 5 miliar US dollar. Berarti di sini kekayaannya ya sekitar 125 T ya. Selanjutnya yang ke-9 adalah Dwikan dengan kekayaan 4,9 miliar. Iya. Berarti kekayaan dikuras uang rupiah ya sekitar hampir 100 triliun ya. Orang kaya yang ke-10 di Indonesia yaitu Agus Prajosemito dengan kekayaan 4,2 miliar ya, sekitar 80 triliun ya, sekitar itu. Itulah 10 orang kaya di Indonesia berdasarkan data Forbes pada 16 Maret 2025. Jadi barusan saja, kurang lebih 4 hari yang lalu ini data ini ya disampaikan oleh Forbes ya, bahwa ternyata kalau kita kalkulasi 10 orang terkaya di Indonesia ini kekayaannya hampir 10.000 triliun rupiah. Masya Allah, Indonesia kaya raya ya. Ini belum lagi kalau nanti minyak sudah diekspor semua bisa bekerja sesuai dengan saham-saham yang dibeli, akan jadi peningkatan yang drastis ya, bisa terjadi orang-orang kaya di Indonesia. Ini saja yang ditulis oleh Forbes, belum yang tidak tertulis, masih banyak orang kaya di Indonesia. Kemungkinan pesan kekayaan saya jangan diekspos, bisa saja. Tetapi kalau senang jual beli saham ya, kalau diekspos enggak apa-apa, nanti kan saham itu juga dijual belikan juga ya. Kalau kira-kira perusahaannya untung banyak ya, nilai sahamnya naik ya, jual. Kalau turun ya jangan dulu, kalau naik dijual, kalau turun beli ya, beli sahamnya itu. Indonesia banyak orang kaya ya, mudah-mudahan akan menular kepada rakyat-rakyat yang lain. Apalagi di sini Pak Presiden Prabowo akan memberi pinjaman lunak kepada pengusaha menengah ya. Pengusaha menengah Indonesia akan diberi pinjaman lunak pada mereka untuk berbisnis di Sabang sampai Merauke, apa yang kira-kira cocok dan menguntungkan ya. Itu saudara-saudara sekalian, semoga dapat dipahami dan mudah-mudahan bisa menular kepada kita semua jadi orang kaya ya, entah usahanya apa saja, karena usahanya bisa pertanian, bisa industri, bisa retail, bisa macam-macam ya. Jadi orang kaya
di mana orang kalau menekuni perusahaan itu ditekuni tidak berubah dan selalu fokus pada usaha yang dilakukan, biasanya akan meningkat menjadi tambah kaya dan kaya. Ya. Selanjutnya mungkin saudara akan mengetahui ya bahwa orang-orang kaya di Indonesia itu apakah makanya juga lain, mungkin karena uangnya triliunan makanya emas makanya perak, enggak, makanya ya makanan Indonesia yang disukai ya. Yang pertama yaitu masakan Padang ya. Masakan Padang ini yang nomor satu disukai oleh bangsa Indonesia, apalagi orang-orang kaya suka masakan Padang ya. Selanjutnya nomor dua adalah nasi goreng ya. Nomor dua ini nasi goreng. Kemudian makanan yang ketiga adalah tahu pong. Waduh, sukanya tahu pong ya, karena orang kaya-kaya itu biasanya sudah 40 tahun ke atas sukanya yang empuk-empuk. Nah ini sukanya tahu pong ya. Kalau di Semarang ini di Jalan Gajah Mada ya, tahu pong enak ya. Lagi saya dulu pembimbing saya adalah Profesor Sri Sumantri dan dosen saya dari Bandung Unpad. Itu kalau mengajar ke Semarang dia selalu minta dibungkuskan di hotelnya, yaitu nasi yang berwujud tahu ini yang namanya tahu pong, suruh bungkuskan. Suka sekali karena beliau usianya kurang lebih 80 tahun ya, tahu pong. Kemudian yang keempat ya, yang keempat adalah soto ya. Soto ini ada soto ayam, ada soto daging sapi ya. Ini bisa dipilih tapi sama saja bergantian. Kemudian yang kelima adalah pecel ya. Orang kaya malah suka pecel ya. Pecel biasanya pecel ini dengan telur bisa, dengan tahu bisa, kemudian dengan daging bisa, kemudian dengan koyor bisa, enak sekali dengan sambalnya yang tidak perlu pedas-pedas, pedas sedikit itu suka ya. Apalagi ijo-ijoan pecelnya itu dimasak sampai empuk, waduh suka sekali kita semua ya. Kemudian yang keenam ya, yang keenam ini adalah dari Palembang itu empek-empek ya, suka ya. Itu disukai ya, dengan dirajang ya, dimasak jangan terlalu keras, harus yang empuk gitu. Kemudian ketujuh ya, di sini adalah gudeg ya. Nasi gudeg ini disukai oleh beliau-beliau bos-bos ya di Indonesia, suka nasi gudeg. Tinggalnya di Jakarta, aku mau sarapan gudeg di mana? Di Jogja. Iya, saya mau berangkat ke Jogja. Jadi dari Jakarta naik pesawat ya. Ada yang suka naik pesawat pribadi ke Jogja, ada yang pesawat umum khusus mau sarapan nasi gudeg ya. Itu nasi gudeg disukai oleh beliau-beliau orang kaya-kaya ini. Termasuk di Indonesia ini
orang yang ada ekonomi biasa sampai ekonomi jet set suka nasi gudeg itu, ya. Kemudian yang kedelapan adalah gado-gado, ya. Gado-gado ini disukai oleh beliau-beliau ini karena habis makan badannya jadi segar, enak, ya. Gado-gado ini adalah makanan yang kesukaan beliau-beliau ini. Meskipun itu disajikan tidak di restoran, tapi disajikan dengan menu yang bagus dan rasa yang enak. Biasanya itu ada di perempatan agak masuk ke dalam, ya dekat dengan toko atau apa, ya gado-gado itu antri, ya. Ada lagi yang menyajikan atau menjual gado-gado itu di luar kota, misalnya dekat jalan raya masuk sedikit, di situ ibu-ibu menjual gado-gado. Aduh, yang antri luar biasa, ya. Selanjutnya yang ke-9 adalah bakmi, ya. Bakmi sumpit, ya, dengan menu-menu lauknya macam-macam. Menu dari mie itu sendiri yang disajikan, ya. Biasanya orang-orang kaya itu nyirik lemak, ya, makan daging yang tidak berlemak, ya. Ada yang menyirik daging yang berkaki 4. Berarti suka ikan laut, ya, seafood. Itu yang 10 adalah seafood, ya. Demikian saudara-saudara sekalian, paparan yang saya sampaikan 10 orang terkaya di Indonesia dan hobinya makan di makanan yang disukai orang Indonesia, ya. Misalnya saya sampaikan lagi, nasi gudeg tadi ada yang jauh-jauh dari luar kota naik pesawat cuman mau sarapan gudeg. Seperti di Semarang, mau sarapan gudeg itu ada ibu-ibu sudah sepuh, sudah tua, itu menjual gudeg di pinggir jalan raya. Itu antrian parkirnya banyak sekali. Itu di jalan Ungaran sampai atas, ya, sampai Ambarawa ke kanan, tapi sebelah kiri gudegnya. Di situ jualannya laris sekali, enak sekali. Iya, ini tidak promosi, tapi kenyataannya ini bagi lidah-lidah orang yang berju tapi punya keinginan mau membuat happy apa yang dimakan. Tidak setiap hari, tapi kadangkala, misalnya seminggu, 2 minggu, 3 minggu sekali bisa sarapan gudeg, ya. Demikian saudara-saudara sekalian, apa yang saya sampaikan mudah-mudahan dapat menambah wawasan saudara, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini saudara semua bisa menikmati kekayaan dan makanan yang disukai bangsa Indonesia. Terima kasih saudaraku semua. Salam sehat selalu. Sampai ketemu dengan konten Sandi Sularso, ya. Terima kasih. See you again.